Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang teman-teman. Ketemu kembali dengan Raihani Channel. Untuk siang ini kami melakukan kegiatan kelanjutan dari evaluasi vegetasi yang di videonya sebelumnya kami tayangkan, yaitu mengevaluasi si vegetasi dari Madagaskar, yaitu Dombea seminole, dan satu lagi adalah yang di belakang kami itu yang daunnya besar-besar, itu sama dari Madagaskar, yaitu blasteran dari si Purgasi dan Walesi. Jadi yang di belakang ini sudah 1 tahun lebih, pohonnya sudah kemarin sudah teman-teman juga sudah lihat video-video sebelumnya. Sepertinya tidak efektif untuk di daerah Bekasi. Akhirnya kami masih mengevaluasi lebih lanjut sambil menunggu hasil. Akhirnya kami memutuskan untuk menambah si Dombea seminole, karena Dombea seminole ini sudah kami amati, kami evaluasi cukup efisien. Yang pertama, karakteristiknya dia tidak terlalu tinggi, lalu untuk bunganya berkesinambungan. Dan waktu itu juga kami sudah mencoba untuk melakukan memperbanyak sendiri, tetapi dahannya terlalu kecil. Akhirnya kekeringan teman-teman, dari waktu itu kekeringan, terus akhirnya gagal. Nah, kami belum berani untuk mengambil lagi karena ini produktif sekali. Jadi terus ya tunas terus, diikuti dengan kuncup-kuncup bunga, dan bunganya seperti ini, terus berbunga terus, tidak henti-henti. Ini yang menyebabkan kami akhirnya memutuskan untuk menambah. Jadi untuk menambah si Dombea seminole ini 2 pohon lagi yang sudah kami terima kemarin. Videonya ada, itu saya sangat saat kedatangannya. Alhamdulillah, untuk seminole dari Purwokerto sudah sampai ini teman-teman. Untuk pengirimannya si KI 8, mudah-mudahan nanti cepat berbunga seperti ini. Nih penampakannya sangat subur, dan ini udah sangat subur serta sudah berkuncup sesuai permintaan. Nah, ini sudah serah terima dari apa namanya Pak? Karunia Indah 8 Express. Karunia Indah 8 Express yang mengantar dari mana ya? Dari stasiun ya? Stasiun Pandan. Ini packingnya cukup bagus, kami beli 2. Nanti kita ukur berapa untuk ini tingginya. Yang jelas yang sudah kuncup ya, yang sudah kuncup itu harganya 500.000, sementara yang belum ada kuncupnya harganya 400.000. Lalu kalau kita kalkulasi dengan untuk ongkos kirimnya itu 155, anggaplah sampai 200. Jadi totalnya 1.100.000 teman-teman. Jadi 1 juta, ya 1.150.000 lah, sama untuk uang makanan yang nganter ya. Jadi, dan selain itu sama penjualnya dikasih bonus teman-teman, yaitu pupuk untuk merangsang supaya bisa cepat berbunga. Jadi ini pupuknya kami dikasih bonus 2
Ini sekitar 300 ml. Ini ada dua, berarti 600 ml. Ini penampakan seperti ini, tinggal kita lakukan untuk pembongkaran, lalu kita tanam ke sini. Nah, yang perlu kami informasikan ke teman-teman, untuk Dompia Seminole ini harganya sudah jauh murah dibandingkan dengan yang awal-awal. Jadi kalau awal-awal kita tuh harganya lumayan tinggi teman-teman. Jadi waktu itu hanya pendek sekali, itu kami beli 350, itu baru berapa senti. Jadi kalau sekarang sudah boleh dibilang siap bunga, harganya hanya 500.000. Jadi menurut kami nih sangat jauh udah turun. Jadi harganya sangat signifikan turun dibandingkan waktu 1 tahun yang lalu. Jadi kalau tahun lalu masih sangat tinggi dan juga langka. Jadi untuk mendapatkan Seminole selain mahal, juga waktu itu masih boleh dibilang keberadaannya sangat langka, sehingga kami hanya punya 1 pohon. Dan setelah kami evaluasi, yang cocok, yang sesuai dengan lahan sempit, jadi terus dia juga efektif bunga terus, boleh dibilang tidak inti-inti ya bunganya, itu ternyata hanya Seminole sama Burgesi. Jadi Burgesi juga, akan tetapi Burgesi itu masih kalah untuk produksinya. Jadi itu kayak teman-teman bisa lihat ya, jadi masih kalah dibandingkan dengan si Seminole. Untuk Seminole ini dia pesat sekali perkembangannya, terus bunganya kalau sudah berbunga, meskipun tempatnya itu sedikit teduh, dia bunganya tidak henti-henti, jadi terus berbunga terus. Nah ini pertimbangannya kenapa kami melakukan penambahan. Bahkan kami ada berencana kalau dalam sebulan 2 bulan ke depan untuk ceyeksi itu tidak berbunga secara istilahnya itu efektif, kemungkinan besar yang sudah tinggi 4 meteran itu akan kami ganti saja dengan si Seminole yang nyata-nyata sudah kami ketahui ininya, si kualitasnya. Jadi kami akan ganti saja dengan si Seminole ini. Ini kami hanya beli 2 dulu, karena 2 ini hanya akan kami letakkan di depan rumah sini. Sementara kalau nanti ternyata sampai 2 bulan 3 bulan ke depan itu si ceyeksi, Dompia ceyeksi itu tidak bisa diandalkan untuk sebagai vegetasi, akan kami ganti saja dengan si Seminole, karena menurut kami sudah harganya juga sudah murah, lalu untuk perawatannya sangat mudah juga. Ini penampakannya ya teman-teman, untuk si Seminole-nya akan kami ukur berapa tingginya. Jadi ini yang belum kuncup teman-teman, jadi ini belum kuncup, tingginya 90 cm. Terus ini yang sudah kuncup, ini kuncupnya sudah mulai
itu tingginya ya kurang lebih sama ya. Hanya perbedaannya kalau yang ini yang sudah kuncup ini bukan indukan. Jadi kalau kita lihat secara dekat, kita bisa perhatiin ini, jadi yang bukan indukan sama yang indukan akan kelihatan teman-teman. Jadi kalau kita dapat tanaman yang pernah dijadikan indukan itu kelihatan. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini potong ini banyak potongan-potongan ya, ini seperti ini. Berarti dia menunjukkan bahwa ini awalnya indukan, jadi dijadikan indukan, diambilin untuk diperbanyak. Nah saat itu kalau kita beli kayak gini, waktu kami pertama beli ini bisa di atas 1 juta. Jadi tahun yang lalu ya, 1 tahun lebih lah. Pokoknya masih baru-baru ini sekitar 1 jutaan kalau sudah siap bunga seperti ini. Sekarang tinggal kita melakukan penanaman di pot yang sekarang kami ubah. Kalau dulu yang sana yang jauh itu kan kelihatan besar sekali ya, yang sana. Nah, itu potnya adalah 90, sementara yang ini hanya akan kami letakkan yang 50 cm diameternya. Dan sekarang kami sedikit ubah medianya teman-teman. Jadi kalau kemarin kita full full si sekam bakar, kalau yang saat ini kami akan gunakan campuran sama pupuk organik. Ini kita masukkan, ini sudah lama teman-teman, jadi dia sengaja kami siramin dan kami hujan-hujanin supaya dia bisa basah, karena kalau tidak kita siramin sekam itu kering. Jadi nantinya kalau kita kasih tanaman dia di bawahnya kering, jadi penyiramannya harus terus menerus. Nah kita gunakan tambahan pupuk organik. Ini pupuk organiknya. Pupuk organik ini kandungannya ada ini teman-teman, ada pupuk kandang dan tanah ya, jadi kompos plus tanah. Sementara yang lainnya kami tidak tahu, hanya kira-kira itu aja yang kami tahu. Nah karena kalau sebelumnya kami gunakan hanya sekam saja, itu boros untuk nyiraminya, jadi sangat boros. Maka kami untuk yang penanaman kali ini kami ubah, jadi kami kasih pupuk organik yang kandungannya itu ada kompos dan tanah, itu 1 kantong. Jadi 1 kantong yang beratnya kelihatannya 5 kilo ya, 5 kilo untuk yang ini pupuk organiknya. Sisanya sekam bakar yang sudah kami buat. Sebenarnya berharap sih terjadi fermentasi ya, mudah-mudahan berhasil. Nah sekarang kita tinggal pindahkan dulu yang ini yang udah siap berbunga. Jadi kami pindahkan ke pot di sini. Nah, mudah-mudahan cepat berbunga ya teman-teman. Kita sepekat gunting aja itu wadahnya. Nah ini kami juga diajarin sama ini ya teman-teman pertanian BRIN teman-teman. Jadi kalau
kita menanam, usahakan pemindah itu dipadatkan. Jadi ininya kita padatkan. Nah ini udah selesai satu ya, mudah-mudahan cepet tinggi dia. Jadi ini pertimbangan kami, selain dia sih efektif untuk di lahan sempit, dia bunganya itu cukup, menurut kami warnanya cukup menarik teman-teman, dibandingkan dengan si Burgesi. Burgesi hanya putih saja, tapi saling melengkapin ya. Jadi ini warnanya merah, sementara yang Burgesinya itu warnanya putih. Kira-kira seperti ya. Oke, yang terakhir tinggal nyiramin. Yang terakhir tentunya tinggal pemupukan. Sepertinya semprotannya, pompanya masalah teman-teman, jadi kita siramkan, tapi harus jauh dari tangkainya. Jadi ini pupuk yang seperti biasa kita gunakan, ini pupuk organik cair. Saya kira ini teman-teman yang harus kita tingkatkan kalau kita bertrigona di lahan sempit di perkotaan. Jadi banyak yang harus kita observasi, tapi tentunya teman-teman kalau masih baru awal, tinggal mengikuti pola yang kami lakukan. Jadi kalau misalkan lahannya terbatas, ya lebih kami rekomendasikan untuk menanam tanaman-tanaman yang efektif meskipun agak mahal. Jadi kalau ini kita lihat, dia sangat efektif. Pohonnya hanya sekitar 2 meteran ya, sekitar 2 meter. Sudah bunganya tidak berhenti-berhenti, terus juga cukup bagus bunganya. Jadi ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil. Selain untuk vegetasi trigona kita terpenuhi, juga dari sisi keindahan sangat bagus, selalu efektif. Nah ini saja untuk berbagi kegiatan, lalu nanti kita evaluasi seberapa lama nanti bisa berbunga, akan kami buat videonya. Jadi untuk yang si Seminole atau si Rumbia Seminole ini yang sudah kuncup maupun yang belum, kira-kira butuh berapa bulan. Tentunya ini sangat menggembirakan sambil menunggu. Mudah-mudahan sesuai yang kita harapkan, selalu berkembang dan berkembang. Nah demikian untuk perubahan-perubahan dari hasil evaluasi yang kami lakukan. Jadi kami selalu dinamis terus berinovasi untuk memperbaiki si vegetasi, karena vegetasi ini kunci kesuksesan untuk trigona di lahan sempit perkotaan. Sekian untuk berbagi kegiatannya. Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.